Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan jembatan Bailey di Jalan Lintas Nasional Takengon Biren, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Peresmian ini menandakan pulihnya akses transportasi utama yang sempat terputus akibat bencana alam. Jembatan Bailey dibangun oleh Satgas Gulbencal Yonzipur 5 Brawijaya di kawasan Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Kasat didampingi Bupati Bener Meriah dan tokoh adat setempat meresmikan langsung jembatan tersebut sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur vital pasca bencana. Kasat menyampaikan di wilayah Bener Meriah, TNI AD juga menyiapkan pembangunan jembatan gantung yang saat ini masih dalam proses pengadaan. Hingga saat ini TNI AD telah menyelesaikan 17 jembatan Bailey dari rencana awal 42 jembatan yang akan dibangun di berbagai daerah terdampak bencana. Pemulihan pasca bencana di Sumatera kini memasuki fase krusial. Bukan lagi sekadar tanggap darurat, melainkan transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang. Pemerintah menegaskan fokus utama pemulihan adalah mengembalikan tempat tinggal warga, memastikan fasilitas publik kembali berfungsi, serta memulihkan hak-hak administratif masyarakat terdampak. Sejumlah kebijakan strategis digulirkan, mulai dari pembangunan hunian, pendataan kerusakan, kompensasi rumah terdampak, hingga pembentukan satuan tugas khusus percepatan pemulihan. Selengkapnya akan kami paparkan di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, pemerintah memastikan pembangunan hunian menjadi prioritas utama dalam pemulihan Sumatera pasca bencana. Berdasarkan keterangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian yang tersebar di 3 provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Adapun pembangunan dari 15.000 hunian ditargetkan untuk rampung dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ini terhitung sejak bulan Desember 2025 sehingga diestimasikan maksimal untuk rampung pada bulan Maret 2026. Dari mana pendanaannya? Untuk pendanaan dan pelaksanaan proyek 15.000 hunian ini melibatkan Danantara. Tidak sendiri karena Danantara berkolaborasi dengan 7 badan usaha milik negara. Adapun spesifikasi dari hunian yang dibangun ini adalah seluas 4,5 kali 4,5 meter persegi yang dilengkapi berbagai fasilitas dasar penunjang. Misalnya tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, dan sambungan listrik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga. Dan tidak hanya fasilitas dasar saja, kawasan rumah hunian Danantara juga dilengkapi dengan ruang komunal. Ini mencakup dapur bersama, kemudian ada toilet, taman bermain anak, serta musola bagi penghuni. Pemerintah menegaskan pembangunan hunian bukan hanya soal jumlah bangunan, melainkan juga soal kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan kawasan tempat tinggal baru. Sebenarnya pemirsa masih banyak hunian lainnya yang juga didirikan baik oleh pemerintah melalui kementerian secara mandiri, Pemda, hingga pihak swasta. Intinya adalah semua pihak bersinergi agar fase pemulihan pasca bencana bisa cepat terrealisasi dan memulihkan aktivitas perekonomian warga. Kita beralih ke slide selanjutnya. Selain pembangunan hunian baru, pemerintah juga mempercepat proses pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana. Pendataan ini krusial karena menjadi dasar dari seluruh kebijakan pemulihan berikutnya, mulai dari kompensasi, relokasi, hingga pembangunan hunian tetap. Prinsipnya jelas, yaitu percepatan pendataan sama dengan percepatan pemulihan. Jadi sembari menunggu pendataan rampung diserahkan oleh Pemda setempat, pemerintah juga menetapkan skema kompensasi. Skema kompensasi ini ditempatkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Jadi ada 3 tingkat kerusakan rumah pemirsa, ada rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak berat atau hilang. Nah, bagi rumah yang rusak ringan, pemerintah akan memberikan kompensasi bantuan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk rumah rusak sedang akan mendapatkan kompensasi sebesar 30 juta rupiah.
Sedangkan bagaimana untuk rumah dengan rusak berat atau hilang? Nah, bagi mereka yang rumahnya rusak berat atau hilang akan mendapatkan huntap atau hunian tetap. Tapi ada catatan, karena huntap saat ini masih dibangun, maka baru akan diberikan begitu selesai dibangun. Dan selama menunggu hunian yang masih dibangun, warga dengan rumah rusak berat atau hilang akan tinggal sementara di Huntara, hunian sementara dan menerima dana tunggu hunian atau DTH. Pendekatan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas sosial masyarakat terdampak sekaligus mencegah munculnya kerentanan baru pasca bencana. Kita beralih ke slide selanjutnya. Kita akan sama-sama membahas apa bentuk pemulihan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemulihan pasca bencana tidak dapat berjalan tanpa kembalinya fungsi fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan perbaikan infrastruktur publik dilakukan secara paralel dengan pembangunan hunian. Dalam pernyataannya di kantor Sekretariat Kabinet pada tanggal 7 Januari 2026, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memulihkan infrastruktur vital yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Fasilitas apa saja yang diperbaiki dan menjadi prioritas? Prioritas utama ini kurang lebih ada 5 yang kami berhasil simpulkan di sini. Yang pertama adalah yang menjadi prioritas pemulihan adalah jalan. Perbaikan jalan ini sangat penting karena menjadi akses utama mobilitas warga dan juga distribusi logistik. Yang kedua adalah perbaikan dari rumah sakit. Perbaikan rumah sakit, fasilitas kesehatan ini berfungsi untuk memastikan layanan medis ini bisa kembali normal dan juga para korban bencana, pengungsi bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan sekolah. Kita tahu pemirsa, minggu ini menjadi kali pertama aktivitas belajar mengajar kembali dimulai pasca bencana. Oleh karena itu perbaikan sekolah menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama. Selanjutnya yang juga sangat penting adalah pasokan air bersih. Karena air ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jadi memang harus diprioritaskan dan selalu diperhatikan agar memang pasokan air bersih ketersediaan ini selalu terjamin dan bisa dinikmati dan juga dimiliki oleh masyarakat korban bencana. Dan yang terakhir adalah perbaikan perkantoran pemerintahan untuk bisa memulihkan pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pemulihan infrastruktur ini tidak hanya bersifat perbaikan sementara, melainkan dibangun dengan standar keamanan yang lebih baik dan pastinya lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Apabila infrastruktur kembali berfungsi, maka pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali serta proses pemulihan sosial dapat berlangsung lebih cepat. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa, karena selain kerusakan fisik, bencana juga menyisakan masalah administrasi bagi masyarakat. Banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting, mulai dari identitas diri, dokumen kependudukan, hingga surat-surat kepemilikan. Merespons hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan kembali dokumen yang rusak atau hilang akibat bencana akan dilakukan secara gratis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Kita sama-sama baca pemirsa. Jadi Mensesnek ini menyatakan bahwa atas petunjuk dari Bapak Presiden tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya. Nah, dokumen yang dimaksud ini meliputi apa saja ya? Pastinya KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian dokumen tanah, serta berkas administrasi lain yang menjadi syarat utama akses bantuan pemerintah. Kebijakan ini penting karena tanpa dokumen yang lengkap, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan, layanan kesehatan, kemudian juga pendidikan, hingga program pemulihan ekonomi. Untuk itu pemerintah berharap dengan pemulihan dokumen yang cepat dan pastinya gratis, hak-hak sipil masyarakat terdampak dapat segera pulih tanpa beban tambahan di tengah kondisi pasca bencana. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Untuk memastikan seluruh proses ini bisa berjalan dengan cepat dan juga pastinya terkoordinasi, Presiden membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang nanti akan difokuskan di 3 wilayah terdampak, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Satgas ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tugas dari Satgas ini pastinya sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengkoordinasikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN agar bersinergi untuk bisa mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 provinsi terdampak. Lantas apa sih yang menjadi target utamanya?
Target utamanya adalah jelas untuk pemulihan secepatnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun dengan prioritas pertama adalah untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak. Pastinya evaluasi ini akan terus dilakukan secara berkala, paralel dengan pemulihan untuk memastikan kebijakan tidak hanya selesai di atas kertas, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan dengan rangkaian kebijakan ini pemerintah menegaskan komitmen pemulihan Sumatera pasca bencana. Pembangunan hunian, kompensasi rumah, pemulihan fasilitas umum, serta pengurusan dokumen gratis menjadi satu kesatuan agenda pemulihan nasional. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh target tercapai tepat waktu, tepat sasaran, dan pastinya bisa menjawab kebutuhan nyata warga terdampak. Kita terus dukung dan juga kawal perkembangan pemulihan untuk bisa melihat sejauh mana komitmen pemerintah terwujud di lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.